Lanjut ke slide 6 tentang Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran yang dimaksud adalah keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat adalah solidaritas. Yang dimaksud dengan solidaritas di sini adalah diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama adalah adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang keenam adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Lanjut ke slide 7 tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke slide 8 tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat.
Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi terciptanya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Lanjut ke slide 9 tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam aspek wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah yaitu Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau yang disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra. Lanjut ke slide 10 tentang aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lanjut ke slide 11. Masih aspek-aspek Trigatra. Yang B, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya sendiri. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang merata. Di slide 11 ini ada 3 istilah yang perlu kita pahami, yaitu migrasi, mortalitas, dan fertilitas. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan mortalitas adalah kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Fertilitas
prioritas adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan hidup seorang anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap ketahanan nasional. Lanjut ke slide 12. Masih dalam aspek-aspek Trigatra. Yang C, keadaan dan kekayaan alam. Indonesia memiliki sumber alam mineral, sumber-sumber flora dan fauna. Hanya saja kekayaan alam itu penyebarannya tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dari negara lain. Bentuk sumber daya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Yang pertama, asas maksimal. Artinya, sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari. Artinya, pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.